Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai transplantasi stem cell bersama dengan Dr. Dodi Ranuhardi, SPPD KHOM Finasim MPH. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dan juga dengan Ibu Dewi Novi Indriati ya, pasien dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, dan juga ibu kita lanjutkan kembali obrolannya. Jadi begini gitu ya, kalau balik lagi nih gitu ya, oke soal keganasan. Sebenarnya untuk terapi sel punca ini bisa untuk kasus kanker apa aja sih gitu ya? Dan kalaupun memang tadi kita fokusnya ke leukemia nih gitu ya, apakah memang yang lebih ke kanker yang cairan gitu ya? Kalau yang untuk mungkin benjolan atau apa yang padat tadi nggak bisa, atau sebenarnya bisa gitu, tapi nanti mungkin dokter bisa lebih terangkan apa saja yang bisa ditangani gitu ya, khusus di Darmais Jakarta ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi saya akan fokus pada kanker-kanker darah yang memang kita kerjakan di Rumah Sakit Kanker Darmais untuk transplantasinya ini. Ada beberapa jenis kanker darah, misalnya yang ibu ini alami, Bu Dewi Novi, ini kankernya multiple myeloma namanya. Itu bisa dikerjakan langsung setelah remisi, langsung ditransplant. Kemudian yang kedua, limfoma. Limfoma itu kanker kelenjar getah bening. Ada yang Hodgkin, ada yang non-Hodgkin. Nah, untuk limfoma agak berbeda sedikit. Kalau pada limfoma biasanya kita memberikan transplant itu setelah kekambuhan kemoterapi pertama. Setelah kekambuhan kemoterapi. Relapse istilahnya. Jadi tiap kasus beda-beda ya kapan diberikan terapi betul. sel puncanya. Nah, kalau pada pasien yang lainnya leukemia akut, ini kita lakukan transplant pada remisi pertama kali. Jadi kita induksi untuk menghancurkan sel kansernya, kemudian konsolidasi yaitu memperkuat hasil dari induksinya, dihancurkan semua sel kansernya. Nah, setelah itu ini kan remisi pertama, baru kita berikan stem cell transplantnya ini dengan allogenik terutama dari donor pasien. Caranya seperti apa sih dokter? Mungkin juga persiapannya juga nanti juga bagaimana ya? Tapi ini teknisnya bagaimana tuh dokter kalau untuk terapi sel punca ini? Gambaran singkatnya dulu. Ya baik, apa yang kami kerjakan di Rumah Sakit Kanker Darmais pertama adalah persiapan pasien. Nah, persiapan ini harus matang betul ya. Pasien harus kita rawat di Rumah Sakit Kanker Darmais, kemudian kita periksakan seluruh sistemnya, apakah ada infeksi atau tidak, organ tubuhnya lain gimana, jantungnya baik atau tidak, livernya. Iya, pokoknya di screen ya Bu ya. Di screen dulu tahap pertamanya. Bakterinya juga kita cek semua, kita kultur darahnya itu. Lalu organ-organ kita periksa, dan setelah itu semua tahap persiapan pasien nih yang selesai. Waktu itu dirawat biasanya 1-2 hari biasanya kita rawat. Nah, setelah itu karena ini autologus, artinya dari stem cell atau sel punca dari Ibu Dewi sendiri. Nah, kita lakukan mobilisasi. Mobilisasi artinya stem cell yang dari ibu ini kita upayakan supaya keluar dari sumsum tulang, supaya banyak, supaya nanti bisa kita transfusikan. Nah, untuk memperbanyak stem cell ini, mobilisasinya dilakukan dengan pemberian growth factor. Growth factor itu faktor pertumbuhan sel, kita suntikan sampai beberapa hari. Kemudian kalau akan diperkuat hasilnya supaya lebih banyak hasil stem cellnya, kita tambahkan kemoterapi. Jadi tadi disuntikan gitu ya dok? Disuntikan. Kemudian itu biasanya memang bentuknya selalu seperti itu atau mungkin ada lagi yang lain tuh dok? Pemberian tadi growth factor? Pemberiannya itu growth factor dan plus minus sitostatik atau obat kemoterapi. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan. Pengecekannya bisa setiap hari atau 2 hari sekali. Ini jumlah stem cellnya sudah cukup belum? Nah, tentu ada hitung-hitungannya berapa sih yang dibutuhkan oleh pasien stem cellnya ini. Biasanya kita pakai patokan 2-5 kali berat per kilogram berat badan kali 1 juta. Berat badan yang jadi berat patokannya. Badan. Jadi kalau berat badannya misalnya 50, 5 kali 50, dan 250 juta stem cell yang kita perlukan. Berarti kalau semakin tinggi berat badannya, misalnya berat badannya semakin berat ya.
stem cell yang kita perlukan makin banyak. Oh, apa perlu ngurusin badan dulu? Enggak ya dok? Enggak Nggak seperti usah itu ya dok? ngurusin, udah kurus kan. Udah otomatis ya? Pasti habis badan. Pasti habis gitu ya. Jadi istilahnya memang tergantung berat badannya tadinya dipatokan. Kemudian nanti kalau memang sudah menjalankan tadi tindakan mobilisasinya, follow up-nya bagaimana tuh? Kan kita hitung ya setiap hari stem cell-nya itu cukup sesuai dengan target atau belum. Nah biasanya itu pada hari ke-10 kami kerjakan, kita panen stem cell-nya dengan dasar, oh ini dari hitungan sel darahnya sudah cukup, jadi kita panen. Nah ternyata ya itu alhamdulillah dapatnya justru 300 juta. 2 kali kita panen, 1 kali 300 juta, 1 kali lagi 400 juta. Jadi luar biasa dapatnya kita stem cell. Dalam sehari itu padahal. Dari pagi sampai malam, nggak boleh kemana, kita tidur di tempat tidur, pakai pampers, udah nggak bisa kemana-mana itu. Iya, pokoknya di situ aja gitu. Iya. Lalu stem cell-nya ini kita simpan. Simpan namanya prosesnya itu adalah kriopreservasi. Jadi disimpan di dalam tabung, tabung yang bersuhu sampai minus 196 derajat Celcius. Cryo gitu ya. Iya, cryo. Jadi kalau tangan aja masuk itu bisa putus tuh. Seperti es yang beku luar biasa. Aku jadi bayangin, jadi serem gitu bayangin. Nah, disimpan. Itu ada 2 tahap ya. Tahap 1 yang terhadap perlakuan terhadap stem cell-nya kita simpan. Nah, perlakuan terhadap pasiennya sendiri, nah kita kerjakan conditioning namanya. Conditioning itu memberikan kemoterapi dosis tinggi, luar biasa tingginya, untuk menghancurkan kankernya dan sekaligus stem cell-nya, supaya nanti kita masukkan stem cell yang baru, sel punca yang baru. Baiklah, nah, pada saat inilah conditioning ini kondisinya biasanya berbahaya karena sel darahnya bisa mencapai 0, sel darah putihnya. Nah, ini berisiko infeksi ya. Jadi benar-benar harus dipantau sekali. Pantau tiap hari ketat. Benar, tiap hari. Dokter juga tiap hari udah pasti ke situ lah, ke ruang dirim pasti ya, di ruang rim. Visit mantau terus. Jadi termasuk pasien istimewa ya dok? Iya, dikeroyok. Kita punya tim. Timnya itu ada 20 orang. Timnya ada dokter-dokter hemato-onko, ada dokter penunjang yang lain, ada perawat. Iya Bu ya, banyak sekali ya. Ada bagian istimewa dari darah. Sampai dibikinin es ditawarin itu Bu buat ngemut-ngemut biar nggak sariawan gitu. Tapi tetap nimbul sariawan. Apa sih? Darah gitu loh, darah merah 2 di lidah itu tetap nimbul sampai pecah-pecah sampai putih gitu loh. Itu waktu diinfuskan stem cell-nya kejadian. Karena setiap tindakan pasti tadi ya ada efek sampingnya. Paling tidak di resikonya. fokusnya mengurangi gejala ya dok ya. Tadi tipsnya tadi ngunyah-ngunyah es lah segala macam gitu. Yang penting juga nutrisinya juga kali ya dok ya dan lain-lain ya. Jadi pada tahap ini tahap conditioning ini sel darah akan turun drop sampai 0. Nah, kemudian 2-3 hari setelah itu baru kita masukkan stem cell, kita infuskan. Nah, di sini yang tadi harus ada esnya dan sebagainya, harus kita awasi betul ketat, dan itu pengerjaannya harus cepat. Kurang dari 1 jam waktu kita menginfuskan ini. Kalau lebih dari 1 jam bisa terjadi gangguan pada pasiennya maupun pada darahnya. Jadi ini kerjasamanya harus kuat, koordinasi ya, antara kamar steril, kemudian dokter-dokter di unit afresis, kemudian juga dari unit farmasi. Ini lari-lari itu orangnya dari bagian farmasi masuk ke infus, suster-suster ya juga. Jadi ya support sistemnya kuat banget ya. Itu macet sedikit aja sampai dokternya udah naik-naik itu ke atas. Aduh. Satu pasien tadi timnya banyak gitu ya dok? 20 timnya. 20, luar biasa ya. Diperhatiin banyak orang gitu. Nah, setelah itu baru setelah masuk stem cell-nya ini diinfus stem cell-nya. Nah, disitulah sering terjadi reaksi-reaksi. Nah, ibu ini waktu itu kita kasih pencegahan supaya jangan terjadi reaksi macam-macam, antibiotik dan anti jamur kita berikan. Nah, waktu itu yang terjadi apa Bu? Diare ya? Ya, diare terus nggak berhenti itu. Udah dikasih mampet juga nggak berhenti panas. Terus kalau tidur kita kayak terbang gitu, berasa naik ke atas gitu loh. Baik, ini ada suara teman masuk nih. Coba disapa dulu ya. Ya. Oke, halo. Iya Bu. Halo, iya. Ibu siapa di mana? Ibu Yuli di Jakarta Timur. Ibu Yuli betul ya? Iya, iya. Oh iya. Ingin tanya dokter, apa? Bu. Ya, ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung aja ke dokter Dodinya ya. Dok, mau nanya dok. Iya, Bu Yuli. Iya, kalau dari pinggang ke punggung itu kedut-kedutan terus tiap hari, kenapa ya dok? Oke. Jadi kedut-kedutan terus gitu ya, dari pinggang ke tiap hari, punggung. siang, pagi, malam. Terus saya udah periksa darah. Darahnya 0,5, takut dikirain steroid gitu, tapi enggak.
Ya, jadi harus periksa itu penyakit autoimun atau bukan tuh dok? Apa tadi 0,5 ya? Tadi yang hasilnya 0,5 darah apa Bu? Periksa darah tiroid. Tiroid? Iya tiroid ya. Tiroid. Tapi enggak katanya, kata dokternya enggak. Oh jadi curiganya mungkin masalah tiroidnya, tapi kata dokternya enggak. Ya, apa ini autoimun gitu ya tadi ya? Autoimun atau bukan tuh dok? Tiap hari soalnya. Kedut-kedutan setiap hari. Udah berapa lama keluhannya Ibu Yuli? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Dokter ada yang ditanyakan nggak kepada Ibu Yuli? Usia berapa Bu? Halo, 40. 40. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Cukup. Oh cukup ya. Jadi mungkin pertanyaan tadi ini Iya. kedut-kedutan Iya. seluruh badan gitu ya? Oh Jadi, enggak ya? Iya. Jadi harus periksa apa lagi tuh? Tiroidnya kagak. Jadi periksa apa lagi gitu ya? Udah. Oh iya. Jadi periksa apa lagi dokter? Periksa Iya. darah udah. Terus curiganya tiroid nyeri enggak? nggak? Sakit nggak tulang belakangnya gitu? Nyeri nggak tulang belakangnya ya? Enggak nyeri, cuman kedut-kedutan terus jadi pinggang. Enggak nyeri dok, cuman tiap hari kan nggak enak jadi kedut-kedut gitu. Seperti kejang atau apa sih kedut-kedutan itu? Kedut-kedutan bergerak-gerak begitu. Gerak-gerak. Iya kedut-kedutan pokoknya goyang-goyang. Ya. Udah 2 bulanan ini. Iya. Oke. Apa ini autoimun atau apa tadi ya? Iya, Khawatirnya iya, seperti itu itu ya. ada, Oke. iya. Makasih. Usia 40. Iya, Iya. makasih. Makasih ya. Iya, oke. Baik, dokter langsung tanggapan aja ya. Baik. Unik nih kasusnya. Oke, Baik silakan. Ibu Yuli, terima kasih ini pertanyaannya ya. Jadi kaitannya adalah dengan keluhan sering kedutan di daerah pinggul ya, pinggul ke bawah. Saya Ibu tadi belum menjelaskan apakah sampai ke kaki atau tidak, dua-dua kaki. Malah ke misalnya. atas tadi kayaknya kalau nggak salah ya. Oh, Ya mungkin di area belakang lah ya, intinya seperti itu. Nah ini banyak kemungkinan penyebabnya Bu, karena karena itu memerlukan pemeriksaan lanjutan. Ini bisa disebut sebagai kalau ada nyeri low back pain, atau kalau tidak ada twitching saja, ada getaran-getaran di punggung itu. Nah ini bisa mulai dari penyakit darah, penyakit saraf, penyakit tulang, atau juga autoimun masih mungkin. Cuma ini kalau ada nyeri di daerah punggung ini rasanya agak jauh dengan tiroid ya. Tiroid itu kelenjar sini ya, yang di leher itu. Biasanya kalau tiroid itu gejalanya adalah gemetaran di tangan. Ada tremor seperti ya. itu, tremor. Nah, kalau untuk Ibu, saran saya tolong diperiksakan lanjutan. Apakah itu foto panggul atau juga CT scan untuk melihat penyebabnya. Dan jangan lupa juga ini ada kemungkinan ada gangguan di aliran darah. Karena kejadiannya kan hilang timbul ya. Ada gangguan di aliran darah yang disebut sebagai darah kental atau hiperkoagulasi. Itu bisa seperti itu. Jadi itu ya ada tadi pemeriksaan lanjutannya. Oke, kurang lebih sudah jelas ya tadi ya Bu Yuli ya tanggapan dari dokter, dan kita langsung masuk ke slide aja ya dok ya. Oh iya. Karena waktunya terbatas. Slide aja dulu kali ya. Oke, nah ini dokter, transplantasi stem Oh ya, cell. ini stem cell transplantasi tadi saya sudah jelaskan, saya kira lanjutannya ini ada autologous, allogenik sudah tadi ya, autologous dari stem cell dari pasien sendiri, kalau allogenik dari donor. Nah, sumbernya tadi udah saya jelaskan juga, bisa dari darah, bisa dari sumsum tulang, atau dari umbilicus. Oke, next slide kali ya. Oke, tali pusat tadi. Tali pusat ya, umbilical stem cell. Baik, nah ini Nah ini manfaatnya meningkatkan harapan hidup pasien, overall survivalnya. Jadi kesembuhan pasien diharapkan menjadi lebih meningkat. Kasus-kasusnya untuk kanker darah itu NHL itu non-Hodgkin lymphoma, MM itu multiple myeloma, dan yang terakhir di poin butir ketiga itu untuk AML acute myeloblasttic leukemia, atau ALL acute lymphoblastic leukemia. Inilah indikasi-indikasinya. Berikut. Akut gitu ya tadi ya. Nah ini salah satu contoh yang autologous. Pasien sedang diambil stem cell-nya, itu alatnya adalah di sana ada alat untuk menyaring sel-sel, dipilih mana stem cell-nya, kita pilah-pilah. Oh ini foto tahun kapan ya? Abu-abu gini. Ini jadul fotonya. Jadul ya? Jangan yang tadi 80-an ini, oh enggak ya? Ini fotonya aja nih, ini dari scanner ya. Berikut. Oke, gambar berikutnya lagi. Nah ini kerjasama tim yang diperlukan. Gambar yang di tengah bawah itu kita selalu mengadakan pertemuan rapat. Wow, banyak sekali dokter-dokternya tuh ya. Setiap hari kita rapat di situ untuk perencanaan hari itu dan hari berikutnya apa yang akan kita kerjakan. Kemudian foto di sebelah kanan itu sedang dilakukan penghitungan jumlah stem cell-nya di laboratorium patologi klinik. Next slide-nya.
Ini tadi berdasarkan sumbernya. Dari sumsum tulang dengan dari sel darah tepi itu berbeda. Sekarang sudah mulai ditinggalkan transplantasi stem cell yang dari sumsum tulang. Karena itu terlalu buang waktu. Tadi perlu waktu 2-3 minggu. Pengambilannya juga banyak, 600 cc. Padahal kalau dari darah tepi hanya 100 cc. Dan ini harus dilakukan bone marrow, pengambilan dari sumsum tulang yang berkali-kali. Jadi ini di seluruh dunia udah mulai ditinggalkan. Yang dipakai adalah peripheral blood stem cell. Yang kita kerjakan di Dharmais adalah peripheral blood stem cell. Berikut. Berarti gambar berikutnya lagi nih. Ini darah tepi sudah tadi ya. Berikut. Keuntungannya tadi, tapi ada kekurangannya juga ya, walaupun iya. Oke. Nah, transplantasi sel punca berdasarkan sumbernya lagi. Dari plasenta kita belum pernah mengerjakan karena ini teknologi terbaru. Nah, ini yang dari plasenta ini biasanya untuk non cancer, biasanya untuk non cancer. Baik. Ya mungkin kedepannya kali ya. Kelihatannya gitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, baik, gambar berikutnya lagi ada lagi gambarnya. Coba gambar berikutnya lagi. Oh ini masih sama juga tadi ini tahapannya juga tadi. Ya, tahapan-tahapannya saya sudah jelaskan sepintas tadi ya. Berikutnya lagi. Mana ini sudah saya jelaskan, cryopreservasi. Berikut. Wah, banyak banget ya dok, ini berasa kuliah deh. Sel punca darah tepi ini tahapan-tahapannya gitu ya. Jumlah. Tadi udah dijelaskan ya prosesnya ya. Mungkin ada lagi atau ini apa? Ini satu kasus yang pernah kami ajukan di pertemuan internasional IBMT, International Bone Marrow Transplantation di Korea. Tahun kapan dok? Tahun 2018. Oh, tahun lalu dong. Bulan September. Nah kebetulan waktu kami kirim makalah ini ke Korea, ke IBMT, itu mendapat penghargaan. Wow. Jadi alhamdulillah kami menyampaikan ini, ya tadinya sih nggak niat-niat. Indonesia kan masih di bawah nih, malu nyampaikan kayak gini. Tapi nekat gitu kita. Dong. Harus optimis dong. Iya, terima kasih. Akhirnya ya alhamdulillah 2 paper kita dua-duanya diterima dan dapat travel award. Wow, alhamdulillah. Nah ini kasusnya kasus autologous multiple myeloma. Kelebihannya pada kasus ini adalah pasien dengan menggunakan melphalan sebelumnya. Padahal di literatur melphalan itu dapat mengganggu pada waktu pengambilan stem cell karena jumlahnya kan sedikit. Tetapi kami menggunakan literatur yang lain bahwa ini boleh diberikan asal tidak lebih dari 3 atau 4 kali kemo pertamanya. Ini timnya penyakit dalam semua nih atau gabungan dari saya, Dr. Dedi, Dr. Esti dari Hemato-Onko, Agus Susanto dari Laboratorium Patologi Klinik, Liana juga Patologi Klinik, yang Yanto dan Auda itu dari processing stem cell-nya. Baiklah. Jadi ini berkolaborasi gitu dalam satu tim. Dapat travel award. Ini gambar, singkat aja dokter ini kayaknya. Ini tadi sebagian sudah saya jelaskan, persiapan di klinik outpatient waktu di Poli, kemudian masuk dirawat ada mobilisasi stem cell, dikumpulkan stem cell collection lalu disimpan di tabung. Ini proses untuk stem cell, yang di atas proses terhadap pasiennya. Saya kira tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada setelah ini disimpan di cryo, nanti dicairkan lagi tuh. Kita masukkan ke pasien yang stem cell infus 2 hari berturut-turut itu ya 2 hari ya. Yang sampai dokternya naik-naik ke atas karena nggak jalan. Masih ingat macet banget infusnya. Stem cell collection process. Ini singkat aja lah ya, seperti itu gambarannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu kali ya, boleh kan ya? Daripada slide mulu gitu ya. Nah ini buat pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan. Mungkin nih pertanyaan yang mana dulu yang aku tanyain ya? Mungkin pertanyaan kedua dulu ya, Ibu Luciana nih dari Jakarta. Dokter, saya ingin bertanya, apakah pasien kanker boleh mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan alami atau tradisional nih untuk pelengkap dok? Pelengkap ya dok ya, pelengkap pengobatan utama gitu katanya. Adik saya perempuan usia 30-an sedang menjalankan kemo, boleh tidak mengkonsumsinya dokter? Apakah bisa dijadikan pelengkap atau mengganggu kemonya? Terima kasih. Ini seputar apa ya? Inisiatif dari keluarga pasien berarti ya. Ini bagaimana dok? Yang utama adalah tentu jangan meninggalkan program kemoterapinya.
Karena ini amat penting untuk tulang punggung pengobatan. Jadi jangan sampai terbalik. Ini kan primernya justru harus dengan kemoterapi. Yang lain-lain itu memang ada untuk menambah nafsu makan atau yang lain-lain menambah kekuatan sistem imun. Itu boleh silakan, tapi harus jelas. Harus jelas ini obat-obat tambahannya atau herbal ini untuk apa dan gimana reaksinya terhadap badan gitu ya. Konsul dulu ke dokternya gitu ya. Mungkin Ibu ada saran nggak untuk? Enggak sih, saya percaya sama dokter lah gitu. Jadi udahlah fokus ke medis aja. Oh iya, jadi fokus paling ke cuma medis madu-madu aja biasa gitu aja. Oh iya, baik. Ya mungkin juga bisa saran juga kali ya untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang. Mungkin kalau misalnya mau inisiatif konsumsi apa, konsul dulu ya Bu ya ke dokternya. Atau seperti Ibu nih tadi percaya aja 100% gitu ya. Jadi udah ke dokternya, ke tim medisnya. Campur-campur obatnya. Benar-benar. Dari medis aja. Selebihnya tadi ikhtiar tadi dan diserahkan ke Allah gitu ya Bu ya. Betul. Baiklah dokter dan Ibu, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.